Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh dan soleha, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, sukses, sukses, Allahu Akbar. Alhamdulillah hari ini Bu Gina bisa menemani soleh soleha dalam video pembelajaran ya, karena soleh soleha hari ini belajar dari rumah. Nah, kira-kira hari ini apa yang akan kita pelajari di sekolah ya? Nah, coba ya. Ini juga sama yang akan soleh-soleha pelajari di rumah nih. Jadi di sekolah dan di rumah materinya insya Allah sama ya. Yuk kita lihat. Soleh-soleha, hari ini kita masuk ke tema 4, subtema 2, pertemuan yang kedua. Untuk hari ini kita akan membahas tentang matematika dan bahasa Indonesia ya. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, soleh-soleha mampu menyusun bangun datar sesuai pola tertentu, dan yang kedua, soleh-soleha mampu mengetahui kosakata dan konsep tentang lingkungan sehat dan tidak sehat ya. Jadi untuk matematikanya masih tentang bangun datar, tapi sekarang kita akan masuk ke pola ya. Kalau kemarin di sekolah soleh-soleha sudah bisa mengelompokkan ya, hebat semuanya sudah bisa. Nah sekarang kita susun sesuai pola ya, kita akan berpola. Nah untuk bahasa Indonesianya masih tentang lingkungan sehat dan tidak sehat ya, kita masih bermain kata. Oke, langsung saja kita mulai dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Oke, soleh-soleha, di sini ada gambar ya. Nah yang punya buku bisa dicek halaman 60 ya, yang tidak ada bukunya silahkan dilihat di layar. Di sini ada alat musik pengiring tari ya, yang di sini, yang atas sama yang di bawah. Nah, yang di atas kita sebut tamborin. Jadi kalau soleh-soleha melihat ada alat musik seperti ini kita sebut tamborin. Dan kalau yang di bawah itu gendang ya. Nah, ini lebih sering kita lihat yang gendang. Nah, kalau soleh-soleha perhatikan bentuknya si tamborin ini, bentuk yang ada di tamborin ini adalah bentuk bangun datar lingkaran ya, lihat nih di sininya ya. Sedangkan untuk gendang ini atasnya juga sama lingkaran ya, tapi lihat deh bagian dindingnya. Nah di sini ada segitiga ya, segitiga, 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 segitiga. Nah ini berpola ya soleh-soleha ya. Nih segitiganya ke bawah, kalau yang ini segitiganya ke atas, yang ini ke bawah lagi, yang ini ke atas lagi. Nah, disinilah yang kita maksudkan dengan pola. Kalau dulu waktu kelas 1 juga pernah kayaknya soleh-soleha ya belajar pola yang apel hijau, apel merah, apel hijau, apel merah. Terus pernah juga yang apel hijau, apel hijau, apel merah, apel hijau, apel hijau, apel merah. Yang gitu ya, masih ingat ya? Nah, sekarang yang akan kita pola adalah bangun datar ya. Ini salah satu contohnya. Nah, sekarang lihat nih salah satu contohnya. Soleh-soleha juga bisa mengecek di bukunya halaman 60 ya. Jadi sambil memperhatikan video ini sambil dibuka bukunya. Di sini ada susunan bangun datar. Di kotak pertama segitiga lingkaran, segitiga lingkaran, segitiga lingkaran, segitiga lingkaran, segitiga. Nah, yang di bawah dua segitiga, dua lingkaran, dua segitiga, dua lingkaran, dua segitiga. Nah, soleh-soleha bisa menemukan polanya mudah ya. Jadi kalau kita melihat barisan yang atas, itu polanya adalah segitiga lingkaran, segitiga lingkaran. Jadi segitiga dan lingkaran. Jadi ketika di sini terputus segitiga, untuk selanjutnya soleh-soleha sudah bisa menebak bahwa setelah segitiga adalah lingkaran. Nanti setelah lingkaran apa? Segitiga. Setelah segitiga, lingkaran lagi. Ya. Sedangkan untuk yang barisan bawah, polanya adalah dua segitiga, dua lingkaran. Dua segitiga, dua lingkaran. Dua segitiga, selanjutnya dua lingkaran. Selanjutnya lagi dua segitiga, dua lingkaran. Begitu seterusnya hingga tak terhingga ya. Maka inilah yang disebut dengan pola. Jadi kalau di awalnya sudah segitiga lingkaran, segitiga lingkaran, segitiga lingkaran, tiba-tiba soleh-soleha ketika disuruh isi titik-titik misalnya ya ini hilang, diisi oleh persegi, tidak bisa karena tidak sesuai dengan polanya ya. Oke. Nah sekarang coba soleh-soleha yang punya bukunya langsung saja lengkapi pola barisan bangun datar yang ada di halaman 61 ya. Lalu buat pola barisan bangun datar sendiri sesuai kreasi soleh-soleha ya, di bawahnya tuh ada kolomnya.
Nah, itu nanti yang nggak ada bukunya akan Bu Gina fotokan ya. Bagaimana soalnya ya. Yang ada bukunya silahkan langsung meluncur ke halaman 61 ya. Oke, kita lanjutkan dulu sebelum soleh-solehah mengerjakan tugasnya. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang kosakata lingkungan sehat dan tidak sehat ya. Ini hanya mengulang. Coba soleh-solehah lihat deh di halaman 63 bagi yang punya buku ya, yang tidak ada silahkan lihat di sini. Perhatikan deh, apa ya yang sedang mereka lakukan. Kalau kita lihat gambar yang ini juga soleh-solehah lakukan nih sekarang di sekolah. Setiap mau pulang ya, ada yang angkatin bangku, ada yang nyapu. Itu namanya apa? Mereka sedang apa? Melaksanakan tugas piket. Ya, mereka sedang melaksanakan tugas piket. Ada yang menghapus papan tulis, ada yang mengelap kaca, ada yang mengelap meja. Ya, nah, apakah soleh-solehah sering melakukan tugas seperti pada gambar di atas? Wah, pasti ini jawabannya sering ya, karena alhamdulillah sekarang soleh-solehah juga sudah mulai beraktivitas piket lagi di sekolah ya. Nah, yang kedua, untuk apa sih melakukan hal itu? Nah, menurut soleh-solehah, kita untuk apa sih harus piket di sekolah? Nah, silahkan jawabnya di buku paket halaman 63 ya. Nah, bagi yang tidak ada bukunya, silahkan jawab di buku tulis ya. Setelah itu, soleh-solehah akan ditantang menemukan kata dalam tabel yang sudah di set acak-acakan nih. Wah, ini acak-acakan nih. Nah, silahkan soleh-solehah cari kata yang memiliki makna. Yang satu, alat kebersihan terbuat dari ijuk apa namanya? Cari di sini. Yang kedua, benda yang berbusa dan berbau wangi jika digunakan. Cari di sini, ya. Dan yang ketiga, kain untuk membersihkan benda-benda berdebu. Cari di sini. Bisa lewat apa? Bisa ke samping, bisa ke bawah ya. Silahkan dicari ya permainan katanya. Kalau kemarin permainan katanya menjodohkan, kalau hari ini mencari kata. Wah, seru ya. Oke. Nah, soleh-solehah, hari ini pembelajaran kita yaitu menyusun pola bangun datar dan yang kedua tentang kosakata lingkungan sehat dan tidak sehat. Untuk tugas hari ini akan Bu Gina share di Google Classroom ya. Oke deh, soleh-solehah bagaimana? Mudah ya pembelajaran hari ini. Insya Allah soleh-solehah bisa. Silahkan dikerjakan di rumah ya. Tidak masalah soleh-solehah saat ini belajar di rumah karena sama saja ya. Insya Allah besok kita ketemu lagi di sekolah ya. Jadi soleh-solehah harus tetap semangat dan tetap melaksanakan tugas sekolahnya soleh-solehah. Oke? Terima kasih soleh-solehah. Insya Allah kita ketemu lagi di lain kesempatan. Kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Istighfar 3 kali. Astagfirullahalazim. 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 Dan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bu Gina pamit dulu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.